Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan di hari Kamis tanggal 24 April 2025. Semua karena anugerah Tuhan yang terus Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Mengawali seluruh aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Kami boleh menikmati nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Semua karena kasih-Mu yang sungguh nyata bagi kami. Saat ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan boleh kami pahami, boleh kami lakukan. Dalam sukacita di Minggu Paskah, biarlah kiranya kebangkitan Kristus terus membawa kami pada hidup yang berkemenangan. Untuk itu kami sambut firman-Mu, demi Kristus firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, kain kafan dan kain peluh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dua ayat ini menjelaskan situasi ketika Simon Petrus tiba dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Situasi di dalam kubur Yesus Kristus yang dilihat oleh kedua murid adalah bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan, seakan-akan tubuh Yesus Kristus diambil paksa atau kubur itu telah dimasuki pencuri atau perampok. Semua terlihat seperti biasa. Namun tubuh Yesus Kristus tidak ada di sana. Beberapa penafsir mengatakan bahwa dengan melihat posisi kain kafan dan kain peluh tersebut, tubuh Yesus Kristus seakan-akan menguap dari dalam kain kafan tersebut. Sebab tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang melepaskan secara paksa kain kafan dan kain peluh tersebut dari tubuhnya. Lagi pula, kalau tubuh Yesus Kristus dicuri, kain kafan itu harus dibawa sekaligus dengan tubuh yang dibungkusnya. Kesimpulannya, sesuatu yang dahsyat dan sulit untuk dimengerti telah terjadi di dalam kubur tersebut. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hal menarik lainnya berkaitan dengan kata melihat yang digunakan untuk Petrus dalam bahasa Yunani, theorei, yang diartikan notice, melihat atau memperhatikan, understand, memahami atau mengerti, have awareness in depth, perceive, memiliki kesadaran yang mendalam, melihat, mengetahui. Pemahaman Petrus tentang situasi yang terjadi berbeda dari pemahaman Maria dan murid yang lain. Sebab ia benar-benar melihat posisi kain kafan dan kain peluh tersebut. Petrus memahami
dan mengerti bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Buktinya bukan hanya pada pintu kubur yang terbuka, tapi juga pada kain kafan dan kain peluh yang tetap ada di sana, sementara tubuh Yesus Kristus tidak ada lagi, serta tidak adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi. Kita tidak melihat secara langsung situasi dalam kubur Yesus Kristus ketika peristiwa kebangkitannya terjadi. Bukti-bukti yang disampaikan di sini jelas merupakan jawaban atas atau bantahan terhadap semua keraguan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kesaksian para murid dalam bacaan ini kiranya dapat menolong kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dan hidup. Karena itu, janganlah ragu, tetapi percayalah. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman di saat ini yang meneguhkan iman kami tentang kebangkitan Kristus yang sungguh terjadi. Lewat kesaksian firman, biarlah kiranya kami terus dikuatkan. Dan berita tentang kebangkitan Kristus terus kami sebarkan. Engkau tolong kami Bapa, mampukan kami di tengah berbagai tantangan dunia ini. Kiranya iman kami semakin teguh. Dan biarlah kiranya kami terus mau menjadi saksi Tuhan atas kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati. Apapun yang akan kami kerjakan di hari ini dibuat berhasil. Memberkati secara khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslatan yang bersyukur oleh karena bertambah usia kelahiran pernikahan, Engkau karuniakan umur panjang, sukacita tetap dimiliki, tetapi juga umur panjang, kesehatan, kekuatan terus terberi. Kami juga berdoa jika ada yang sementara bergumul karena sakit, yang dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing dalam pergumulan apapun kami. Kami tak percaya kasih Tuhan tetap sama. Kami tak mau datang berseru kepadamu. Sembuhkanlah yang sakit, karuniakan kelegaan bagi yang berbeban berat. Bagi kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslatan Channel, diberkatilah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, menuntun sertai dimanapun kami berada. Sambil kami mendoakan pemerintah kami yang Kau berkati, ya pemerintah terus menjalankan tanggung jawab dengan baik. Bagi saudara kami yang mengalami musibah bencana alam, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong. Dan biarlah kiranya juga kami dalam kebersamaan boleh saling menopang sebagai satu persekutuan. Terima kasih Bapa. Berkati tim multimedia yang sudah menjalankan tugas sehingga pelayanan lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan lewat Gemim Maranatha Paslatan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini kami yang datang sambil membawa permohonan kami. Dengarkanlah harapan kerinduan isi hati kami. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat, Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.